Yang kami hormati segenap pejabat struktural Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Yang kami hormati Kepala Puspaka selaku pelaksana kegiatan. Yang kami hormati Ketua MPM. Yang kami hormati Ketua BEMU. Yang kami hormati Ketua BMF. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Rabu, 1 Juni 2022, di Auditorium Untak Banyuwangi, dalam acara Pentas Kebangsaan untuk memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Disnatalis, Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, dan Bulan Bung Karno. Pentas kebangsaan ini menampilkan drama musikalisasi puisi, nilai-nilai Pancasila yang dipersembahkan oleh UKM Pilar Bangsa, UKM Musik, dan UKM Teater. Dalam kesempatan ini, saya, Fathia Wulandari dari UKM Pilar Bangsa, selaku pembawa acara akan memandu acara pada hari ini. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk kelancaran acara, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Fahrul Razi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Bagi yang beragama Islam akan saya pandu, dan bagi yang beragama lain berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'uliq wal khatib lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini perkenankan kami memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah.
Karena rahmat dan ridho-Mu lah kami bisa hadir di tempat ini guna mengikuti acara pada sore hari ini. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, kiranya acara ini berlangsung dengan baik dan lancar serta mendatangkan manfaat bagi kita semua. Allahumma ya Allah, Engkau telah menakdirkan kami menjadi sebuah bangsa Indonesia. Engkau beri kami negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau beri kami falsafah dan ideologi yaitu Pancasila. Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada kami petunjuk, kekuatan dan keteguhan agar mampu menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jauhkanlah bangsa kami dari berbagai paham dan ajaran yang ekstrim yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma ya Allah, hamba memohon kepada-Mu ya Rabb, sayangilah para pahlawan kami, para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara, khususnya para pahlawan revolusi dan penggali, perumus, serta pembela Pancasila. Berikan kepada mereka ya Rabb tempat yang mulia di sisi-Mu dan wariskan semangat juang mereka pada kami dan keturunan kami. Allahumma ya Allah, ya Ghafur, ya Afur, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan para kusuma bangsa kami. Allahumma ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyerahkan diri sepenuhnya, dan kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, sambutan oleh Wakil Rektor 2 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Ibu Dr. Herdiana Diah Susanti, STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Perpenas atau yang mewakili Ibu Wakil Rektor 2, yang terhormat Pejabat Struktural Untak Banyuwangi, yang terhormat Ketua BEM Universitas, Ketua BEM Fakultas, Ketua MPM, dan juga yang terhormat UKM Pilar Bangsa, UKM Teater, UKM Musik, serta di sini juga hadir UKM Multimedia yang turut berpartisipasi dalam pentas kebangsaan. Yang terhormat para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini kita dapat berkumpul menyelenggarakan peringatan Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno di Auditorium Untak Banyuwangi. Dan pula 1 Juni ini bertepatan pula dengan peringatan Hari Jadi Perpenas. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila ini meneguhkan komitmen kita agar lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai dengan tema peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun 2022 ini, yaitu Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, dengan merayakan Hari Kelahiran Pancasila, kita berusaha mengenang dan merefleksikan momentum sejarah di mana pendiri bangsa berhasil menggali nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia sebagai dasar negara sehingga bangsa Nusantara yang beragam dapat bersatu dan menyatu sebagai suatu bangsa. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan, dan golongan bersatu dalam kebinekaan. Itulah Bhinneka Tunggal Ikaan kita. Hadirin Ibu Bapak, Saudara yang saya hormati, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk turut serta memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat. Tak terkecuali untuk memajukan alma mater kita, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Untak Banyuwangi juga berkomitmen turut serta memberikan peran aktif dalam menggelorakan nilai pengamalan Pancasila. Kita bisa lihat cerminan dari pelaksanaan mata kuliah kebangsaan, pendidikan Pancasila maupun kewarganegaraan. Terlebih dalam beberapa kesempatan, Untak Banyuwangi mampu menjadi tuan rumah bagi mahasiswa hampir berasal dari seluruh Indonesia melalui kegiatan pertukaran pelajar, pengiriman mahasiswa melalui program kampus mengajar yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Itulah cerminan bahwa Untak tidak tabu dan menerima keberagaman itu. Hadirin Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, sekali lagi dengan kontribusi nyata dalam menjalankan segala aktivitas dengan mempedomani nilai luhur Pancasila, kita harus saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan Indonesia dan Untak Banyuwangi tercinta. Selamat Hari Lahir Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Bangkit bersama membangun peradaban dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Disampaikan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Sekretaris 2 Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Iwayan Merta, MMM PSI, sekaligus membuka acara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3, yang saya hormati Dekan, mulai Dekan Fakultas Hukum sampai dengan Fakultas Teknik, yang saya hormati Wakil Dekan, Kaprodi, yang saya hormati Ketua Pusat, yang saya hormati struktur dari intra kampus, mulai MPM, BMU, DPM. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang ikut aktif dalam UKM, bahkan pada sore hari ini akan mengisi kegiatan. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan sedikit mewakili dari Perpenas, kita sebagai umat beragama, marilah secara bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat petunjuk, berkat bimbingan, serta rahmat-Nya lah kita bisa hadir bersama-sama untuk menyaksikan pagelaran pentas kebangsaan dalam rangka memperingati dan memeriahkan hari lahir Pancasila, Dies Natalis Perpenas, dan juga dirangkai dengan bulan Bung Karno. Ibu Bapak sekalian, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, kegiatan untuk memperingati hari lahir Pancasila tahun 2022 memang tidak dilaksanakan
secara terbuka karena Perpenas beserta unit-unitnya sangat memperhatikan himbauan, ajakan pemerintah bahwa apabila mengadakan kegiatan jangan sampai terjadi kerumunan, bahkan juga disarankan, dihimbau jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Nah, walaupun ya sudah agak dilonggarkan, tetapi menurut analisis kesehatan ya dinyatakan COVID itu masih ada. Nah, dengan demikianlah maka kegiatan memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2022 ini ya tidak diadakan secara terbuka seperti tahun-tahun sebelum negara kita dilanda COVID. Ibu sekalian, walaupun demikian ya, kami dari Perpenas ya mengharapkan dalam rangka memaknai Hari Lahir Pancasila, memaknai Dies Natalis dan bulan Bung Karno, jangan sampai berkurang semangatnya, berkurang kebangsaannya, berkurang inovasinya. Ya. Hanya karena perayaannya dilakukan sangat sederhana dan membatasi kehadiran itu. Ya. Namun demikian, saya yakin ya, panitia atau UNTAD sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana ya, acara seperti sekarang bisa juga diikuti dan disaksikan oleh semua sivitas akademika melalui teknologi yang sudah disiapkan oleh UNTAD. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya, tadi Bu Didin, Wakil Rektor 2, mewakili Rektor. Ya, saya Sekretaris 2 di Perpenas mewakili Ketua. Bukan berarti mengenyampingkan kegiatan yang sangat terhormat ini. Nah, melainkan Pak Rektor ada kegiatan di INDE, ada undangan Forum Rektor Nasionalis. Ketua Perpenas ya, jam 2 sampai jam 5 ada kegiatan Sarasehan Pancasila di Forum 1 Juni, tempatnya di Bulusan. Itu sudah digagas 1 minggu yang lalu. Nah, sebenarnya saya ikut ke sana. Nah, karena ada undangan dari UNTAD untuk hadir, apalagi memberi sambutan dan membuka, maka kami membagi diri. Nah, dengan tidak hadirnya, tidak adanya Rektor dan Ketua Perpenas, saya harapkan kegiatan pentas ini tetap harus sukses, ya, harus semangat. Karena ini merupakan salah satu perwujudan implementasi ya, yang ada pada Pancasila. Ibu Bapak sekalian, ya, kalau kita berbicara Pancasila banyak sumbernya. Nah, sekarang buka YouTube menemukan bagaimana proses Pancasila digali, dinamikanya bagaimana sampai ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, tapi yang penting prosesnya di sana. Nah, ini buka YouTube tahu. Ya. Nah, sedangkan saya di sini mewakili Perpenas mengharapkan ya, implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu. Ya. Kalau kita memperingati Hari Pancasila, memperingati Dies Natalis atau bulan Bung Karno, itu artinya apa? Sama dengan introspeksi diri berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, apa yang telah diperbuat berkaitan dengan lembaga yang besar ini 1 Juni mempunyai ulang tahun, dan apa yang harus dilakukan dalam rangka memperingati bulan Bung Karno. Ini implementasi.
Nah, dengan demikian memperingati hari lahir Pancasila itu tidak hanya dalam kata, dalam seremoni, tapi lebih dari itu, sebaiknya kita berusaha mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu. Mulai berpikir, mulai berbicara, mulai bertindak, bersikap, mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Itu, mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang saya perhatikan dalam kehidupan berbangsa bernegara masih sangat miskin, sangat sedikit bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah yang saya katakan tadi, setelah memperingati hari lahir Pancasila, Dies Natalis ini kita berbuat sesuatu demi Pancasila, demi lembaga kita yang kita cintai ini, dan demi harkat martabat Bung Karno sebagai proklamator dan sebagai penggali Pancasila. Ini Pancasila. Nah, untuk itu di luar kegiatan ini mohon dengan sangat para pakar Pancasila. Nah, mengapa 1 Juni 2022 yang hari ini memperingatinya di kota Inde, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini perlu dikaji kenapa demikian, bukan ujuk-ujuk. Nah, salah satu tujuannya yaitu mengangkat harkat martabat Bung Karno. Karena konon Bung Karno sempat berdomisili di Inde, merenung, berdiskusi dan sebagainya dengan berbagai tokoh bangsa pada waktu itu, lintas agama, lintas suku, di bawah pohon sukun, lahirlah nilai-nilai Pancasila yang perlu diramu lebih lanjut. Bukan tidak ada alasan kenapa Pak Jokowi sebagai presiden mengadakan di sana. Ini. Nah, tujuannya apa? Kembali mengangkat harkat martabat Bung Karno sebagai pendiri bangsa, yang kita notabene sebagai warga 17 yang katanya orang nasionalis, menjunjung tinggi kebangsaan dan kebinekaan seperti yang disampaikan oleh Bu Didin tadi. Ini yang penting. Yang penting itu. Nah, dengan demikian Ibu Bapak sekalian, tadi kami di Perpenas jam 7 mengikuti upacara yang diserahkan langsung dari Inde. Setelah itu kami seremoni juga, pembukaan menyanyikan Indonesia Raya, prakata panitia, sambutan, pencerahan dari ketua. Setelah itu sarasehan tentang Pancasila, Dies Natalis, bulan Bung Karno. Dan setelah itu tasakuran sebagai ungkapan puji syukur kepada Tuhan dengan tradisi Indonesia, yaitu tumpeng. Saya belum pernah melihat tasakuran berkaitan dengan hari-hari kebesaran nasional, termasuk hari lahir Pancasila, memperingati Pancasila menggunakan kuitar. Tidak ada. Tapi masih tumpeng, karena itu ciri keindonesiaan. Minimal pada saat itulah kita tampilkan ciri keindonesiaan tumpeng gitu. Itu maksudnya. Nah, soal ulang tahun dan sebagainya itu urusan masing-masing, karena anak bangsa mempunyai hak untuk menggunakan hal-hal yang dianggap baik oleh yang bersangkutan, tidak ada larangan. Nah, ini kan seremoni itu. Nah, ini yang saya maksud. Nah, Ibu sekalian, kalau kita berbicara Pancasila, mungkin sudah banyak yang tahu. Apa sih harapan dari Pancasila sebagai dasar negara yang sudah final? Ya, harapannya kita sebagai warga negara memiliki dasar, yaitu Pancasila sebagai perekat bangsa Nusantara yang beraneka ragam latar belakangnya, seperti yang disebutkan oleh Bu Didin tadi. Sebagai dasar perekat, bukan alat. Kalau alat selesai dibuang, namanya alat. Saya punya alat, selesai atau rusak dibuang. Kalau sebagai dasar fundamental tidak bisa dibuang.
tidak boleh dibuang. Gitu. Ya. Nah ini, nah Bapak sekalian, ya, karena sebagai dasar sekaligus sebagai falsafah hidup, pandangan hidup, setiap kita bergerak, yang saya katakan tadi, setiap kita berbuat harus dipandu dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah kalau kita sebagai bangsa yang beragama, berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nah bagaimana ketuhanan itu kita terapkan? Itu. Nah kalau di sana ada kemanusiaan yang ada di peradaban, nah nilai-nilai kemanusiaan itu dijunjung. Nah bahkan Gus Dur mengatakan, orang mengatakan baik apabila perbuatannya baik, bukan agamanya apa, tapi perbuatannya yang baik. Gitu. Nah inilah Ibu Bapak sekalian, saya katakan implementasi. Ya, nah sehingga seremoni seperti ini memang perlu, tapi harus ada tindak lanjut. Apalagi di era-era sekarang kan media sosial seperti itu, ya, yang sangat berdampak dan sebagainya. Nah kalau kita tidak bisa menyaring, mengklasifikasi, nah inilah akan terdesak nilai-nilai ke-Indonesiaan itu sendiri. Nah, ini. Nah, Bapak sekalian, di samping itu juga disebut Pancasila sebagai alat filter, disaring. Nah, apakah tidak boleh budaya-budaya asing masuk ke Indonesia? Boleh, tapi harus disesuaikan dulu dengan kepribadian bangsa. Jangan tanpa disaring. Itu maksudnya. Semua filosofi itu ada. Nah, tinggal kita bagaimana mengimplementasikan. Nah, karena Ibu Bapak sekalian, ya, bergerak bekerja di dunia pendidikan, nah sudah tentu mulai, ya, pendidikan itu kita berikan. Ya syukur dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang diusulkan oleh BPIP kepada Menteri Nadine itu, yaitu Pancasila sebagai mata kuliah wajib mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMTA dan perguruan tinggi segera dilaksanakan atau diresmikan. Nah sehingga benar-benar memang Pancasila itu bisa menyatu. Gitu. Nah, ini. Nah dengan demikian Bapak sekalian, nah kita sebagai senior, ya itu kadang-kadang tidak tahu, anak-anak juga tidak tahu. Nah, akhirnya dia menjadi kebingungan dan sebagainya. Akibatnya terjadilah gesekan-gesekan yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Didin. Nah ini Ibu Bapak sekalian ya. Nah Ibu Bapak sekalian, kewajiban kita apa? Ya, di samping melaksanakan, mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu, kewajibannya yang pertama adalah menjaga Pancasila itu. Jangan sampai terganggu oleh paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, mengamankan Pancasila itu. Ya, melestarikan Pancasila itu. Nah, di samping juga melaksanakan. Nah, secara tidak disadari Bapak sekalian, saya pada waktu melihat kejadian itu malu sebagai bangsa Indonesia. Saya pernah ya ke Singapura, maaf saja bukan pamer. Ini saya saksikan sana. Saya naik kereta. Di dalam kereta itu banyak anak-anak muda duduk. Begitu saya naik kereta menuju ke suatu tempat, anak muda itu berdiri, mempersilahkan saya duduk karena saya dianggap lebih tua dari anak muda itu. Nah kalau saya bertanya, Anda berbuat seperti itu bagaimana? Menghargai orang yang lebih tua. Padahal dasar negaranya bukan Pancasila, tapi implementasi hidupnya sangat Pancasila. Nah ini contoh kecil. Ya, kita harus bangga. Kadang-kadang kan kita lupa dengan kekayaan yang harus dibanggakan, tapi larut dengan hal-hal yang baru yang belum tentu cocok dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita. Nah, ini. Nah Bapak sekalian, implementasi yang saya maksud di samping masyarakat dan sebagainya juga bisa disampaikan lewat pentas seni seperti sekarang. Ya, di sekarang. Saya masih ingat syair, lagu, ya, lagu, yaitu nyanyian perdamaian. Saya ikuti syairnya, ada di sana kutipan Pancasila dasar bangsa Indonesia.
Pancasila perekat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Nah, karena yang berprofesi sebagai seniman, penyanyi, bagus disampaikan. Nah, sekarang ada ide bagus, yaitu adik-adik UKM atas dukungan Sivitas Akademika dan UNTAD mengadakan pagelaran pentas kebangsaan yang temanya ya bagaimana Pancasila itu bisa ya ditampilkan lewat karya seni. Nah, karena anak muda mengimplementasikan seperti itu bagus. Tapi apa selalu dengan seni tidak, bisa dengan wujud-wujud yang lain. Ya misalnya Pancasila juga di dalamnya ada nilai-nilai gotong royong, ada nilai-nilai kemanusiaan. Ya kami di Perpenas melaksanakan bakti sosial, menyampaikan sesuatu bingkisan walaupun tidak besar nilainya kepada masyarakat sekitar yang memang kurang beruntung. Nah, itu kan wujud dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan porsinya. Ya, porsi seorang dosen bagaimana pengamalannya, porsi sebagai mahasiswa bagaimana pengamalannya, fungsi sebagai pemimpin struktural universitas bagaimana pengamalannya. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin yang porsinya di bagian lain dituntut sama dengan di pemimpin dan sebagainya. Tidak. Nah, ini kembali pada porsi masing-masing itu. Nah, itulah saya berterima kasih kepada UNTAD dan kepada adik-adik UKM yang saya banggakan bahwa ya di sela-sela kesibukannya dan dalam suasana ya yang tidak baik karena pengaruh Covid, karena cuaca dan sebagainya, tetap bersemangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila lewat pagelaran seni. Sekali lagi saya salut, terima kasih dan mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Nah, ini harus dibanggakan karena kita memiliki potensi seperti itu. Nah, Bapak sekalian, sedikit evaluasi ya. Apakah ini kebiasaan yang tidak baik dijadikan baik dan sebagainya? Ya maaf saja, acara mundur kurang lebih 3/4 jam karena menunggu para undangan. Terus saya lihat pejabat struktural yang diundang kehadirannya mungkin juga ada yang tidak hadir dan hal dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kedisiplinan itu masih perlu ditanamkan kepada diri kita masing-masing. Ya, diri kita masing-masing. Nah, dengan demikian usahakanlah tepat waktu. Nah, sehingga schedule jadwal-jadwal kegiatan itu tidak terganggu. Nah, jangan sampai ya maghrib acaranya belum selesai akan berakibat yang lain dan sebagainya. Nah, kalau sudah kita biasakan mulai tepat waktu, saya kira target yang direncanakan pasti akan berhasil dan berjalan dengan baik itu. Nah ini Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih atas inisiatif, atas dukungan UNTAD kepada adik-adik UKM sehingga bisa berkreasi dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Dies Natalis dan bulan Bung Karno. Nah, untuk itu sebelum saya membuka acara ini, kalau boleh saya bertanya ya, dan jujur harus diakui, ya kira-kira yang hadir ya di tengah-tengah acara ini semuanya sudah pasang bendera merah putih enggak di rumahnya masing-masing? Ya, ini maaf saja, ya maaf saja. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Saya tadi pagi gerimis-gerimis jam 5 pasang bendera. Tadi pulang jam 1 dari Perpenas, ya, istirahat sebentar persiapan ke sini, kiri kanan saya, tetangga saya tidak ada yang pasang bendera. Penyebabnya apa? Satu mungkin tidak tahu hari ini hari lahir Pancasila harus diperingati. Yang kedua memang tidak ada ya rasa untuk bangkit bagaimana
menghormati, menghargai para pejuang, terutama Bung Karno sebagai penggali nilai-nilai Pancasila. Nah, mulai kapan digali? Nah, ini kan ada lulusan sejarah dan semua tanya pada sana. Kalau saya cerita nanti malah terlalu panjang kita berbicara masalah itu. Itu ada step-stepnya itu. Nah, ini masang bendera aja sudah masyarakat kita ada yang masang, ada yang enggak. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini semua sudah masang, itu aja. Saya berpositif thinking aja. Nah, itu sedikit yang saya sampaikan. Sekali lagi Pak Ketua minta maaf tidak bisa menemani Ibu Bapak sekalian dan adik-adik UKM karena beliaunya juga menghadiri Sarasehan Forum 1 Juni yang kebetulan sudah digagas 3 hari yang lalu. Ya. Nah, untuk itu karena saya ditugasi membuka, ya, dengan mengucap puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka pentas kebangsaan pada hari ini, hari Rabu 1 Juni 2022, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Nah, setelah dimulai mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena jam 4 ya saya harus menghadiri peresmian sekretariat GMNI yang kebetulan saya juga ditugasi oleh ketua karena domisili saya mungkin yang terdekat dari sekretariat tersebut. Untuk itu tetap saya mengikuti. Kalau sudah jam 4 saya mohon diri ya, dan acara silakan diteruskan sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan pentas kebangsaan yang dipersembahkan oleh UKM Pilar Bangsa, UKM Musik, dan UKM Teater. Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk
Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaras dan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cinta, hidup dalam kesatuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam namung budaya, salam kebajikan, merdeka! Proses kelahiran Pancasila diawali dengan proses perumusan dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Maka selanjutnya tampillah 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Insinyur Soekarno menamainya dengan Pancasila, yang artinya 5 dasar, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berpancasila berarti mengimplementasikan sila-silanya dengan penuh kesadaran. Berpancasila berarti berketuhanan yang Maha Esa, beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing tanpa mengganggu pemeluk agama lain. Berpancasila berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi setiap manusia, berani membela kebenaran. Berpancasila berarti menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Berpancasila berarti mengakui bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Berpancasila berarti mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Teruskan cita-cita luhur pendiri bangsa. Jangan sampai Pancasila hanya menjadi legenda semata. Jaya selalu Indonesiaku, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya Indonesia, saya Pancasila. Terima kasih. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai.
Pancasila. Kiai dipukuli, biksu diusir, pastor dibacok, pendeta dihina. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemana dua sila ini? Antar suku berkelahi, antar ras saling mengejek, mayoritas sok berkuasa, minoritas pura-pura tak tahu. Pancasila. Tiga, Persatuan Indonesia. Kemana juga sila ini? Parlemen ingin menang sendiri, anggotanya malah korupsi. Rakyat makin menderita, yang miskin dibiarkan. Pancasila. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masihkah diingat sila ini? Negeri belum berubah meski reformasi ada sudah. Adil dan makmur masih menjadi impian. Sejahtera belum juga nyata. Pancasila. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana sila ini?
tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana. Memuja pulau nan indah berbagai, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negari elok amatku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana. Memuja pulau nan indah berbagai, tanah airku Indonesia. Terima kasih semuanya. Cek, cek.
atas nama bangsa Indonesia. Inilah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pemersatu keberagaman di negeri ini masih terekam jelas dalam ingatan. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Dasar negara dengan hasil keelokannya, ingat saudara-saudara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, di bawah naungan Pancasila. Kita lihat dari sudut pandang keberagaman dan kebinekaan, inilah ratusan etnis, adat istiadat, budaya akan membentuk negara Republik Indonesia. Sejarah mencatat Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Alexander Amarawis, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Agus Salim. Siapa mereka semua, saudara? Mereka adalah di antara para pahlawan-pahlawan kita yang sedang berjuang mengorbankan nyawa demi sebuah cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan ini telah merajut peristiwa pertumpahan darah menjadi saksi berdirinya Indonesia. Ingat saudara-saudara, jangan sampai perbedaan dan keragaman yang menjadi kode genetik kita sebagai sebuah bangsa terkoyak persatuannya hanya karena adanya kebencian, perbedaan golongan yang lantas menjadikan kita saling bersinggungan, menebar kebencian, saling bermusuhan. Bahkan tidak mustahil saling teror antar kepentingan golongan. Sebagaimana yang diungkapkan Bung Karno, aku tidak akan menyatakan bahwa aku yang menciptakan Pancasila. Hanya saja apa yang kukerjakan, aku menggali dari bumi kami, tradisi-tradisi kami, dan aku menemukan mutiara yang indah. 5 mutiara inilah yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Maka kali ini mari kita kukuhkan tali persaudaraan sesama antar anak bangsa, saling gotong royong, saling bahu-membahu demi terwujudnya Indonesia bersatu dan sejahtera. Ayo tunjukkan nasionalisme kita. Berdiri, ayo semua berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Padamu Negeri secara bersama-sama. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga Tangguhkan semangat kebinekaan, jaga kesatuan dan persatuan NKRI. Selamat hari lahirnya Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka.
Inilah persembahan terakhir dari kami sebagai salam penghormatan sekaligus penutup pada acara hari ini. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dalam acara pentas kebangsaan untuk memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Disnatalis Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan Bulan Bung Karno. Saya selaku MC pada acara hari ini memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya mewakili panitia pamit undur diri. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Untuk seluruh tamu undangan harap tetap di tempat untuk foto bersama. Sekali lagi, untuk para tamu undangan harap tetap di tempat untuk foto bersama.